akan melanjutkan kembali materi kita di harmonisasi sains dan agama. Sebelumnya mari kita berdoa semoga apa yang akan kita lakukan ini memberi manfaat baik sekarang maupun di masa depan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan membacakan atensi. Nanti boleh apa ya? Airi, Aurel Arindia, Muhammad Teguh, Usman Hakiki. Baik teman-teman, untuk proses penyembuhan Islam ada 2 langkah. Apa yang pertama? Oke, silakan. Ada integrasi interkoneksi. Oke. Yang kedua? Oke. Objektivisme. Objektivisme. Baik, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pertemuan ke-11, teman-teman. Kita akan mendalami ya teori tentang integrasi dan interkoneksi yang merupakan salah satu langkah dari penyembuhan Islam di pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang ingat kenapa kita perlu melakukan penyembuhan Islam? Jadi kita ingat ya. Minggu lalu kita mempelajari penyembuhan Islam. Apakah ingat teman-teman kenapa kita melakukan penyembuhan? Ya, silakan. Untuk mengintegrasikan sains dan agama. Oke, bagus sekali jawabannya. Pertemuan 11 kita juga akan melaksanakan integratif learning ya teman-teman, sekaligus dengan metode kolaboratif learning yang artinya nanti bukan hanya dari single presentation gitu ya, tapi juga akan ada diskusi kelompok sesuai dengan yang kita lakukan bagaimana FPS. Teman-teman bisa melihat contoh implementasi dari integrasi interkoneksi. Jadi kayak kita membahas case study-nya apa. Oke, ini udah nggak sabar ya untuk melakukan pembelajaran, langsung aja kita masuk ke materi. Kita tadi sudah diskusikan bersama dalam presentasi kelompok, di mana integrasi adalah suatu upaya menggabungkan antara 2 ilmu, yang satu dari ilmu modern atau ilmu positif ya kita menyebutnya, dan juga ilmu agama, gitu ya, yang disebut sebagai ilmu khusus. Nah, kalau kita koneksikan dengan studi teman-teman di sini hukum ekonomi syariah, maka yang kita lakukan dalam proses integrasi interkoneksi ini adalah mengaitkan antara ilmu hukum sebagai di sini adalah ilmu modern teman-teman ya, dan ilmu syariah yang masuk kategori ilmu khusus. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok di mana teman-teman akan mencari implementasi lain, contoh lain ya daripada ilmu syariah dan ilmu hukum yang diintegrasi dan diinterkoneksi. Contoh lain dari ilmu hukum dan ilmu syariah yang diintegrasi dan interkoneksi. Misalnya ada hukum warisan dengan ini mewaris ya contohnya, dan beberapa contoh yang lain. Oke, banyak ya insya Allah ya. Nah, contoh lain ini kan besarnya tuh syariah dan hukum. Nah, kecilnya apa? Misalnya fikih mewaris, teks undang-undang kewarisan, umum positif dengan data yang bisa itu contoh lain. Banyak ya insya Allah ya. Boleh silakan cek atau cek atau apa lain. Ya.
sama, pembahasannya ada yang sama. Nanti kalian memutuskan gimana perbedaannya. Oh ternyata kalau di ilmu falak itu ada tujuannya. Ada oh kalau astronomi arahnya kemana? Oh kalender tahunan yang punya Masehi. Ya, jadi nanti kesimpulannya sebenarnya kemudian undang-undang kita itu terintegrasi karena dalam undang-undang kita itu ada aturan-aturan yang sebenarnya bikin menekan misalnya poligami. Ada nggak undang-undang dalam undang-undang itu pasal itu berapa? Berarti mau nanya. Ya. Yang hukumnya apa, yang pendidikannya apa, kalau yang mereka tadi katanya cuma nah yang sebelah ini pakai undang-undang pembangkit syariah. Nah itu kan di situ ada undang-undang pembangkit, ada faktor DSNMUI kan jadinya integrasi dan interkoneksi. Nah teman-teman yang semacam itu apalagi ya kayak ya kepala sama-sama gitu terus yang lain ada ya bisa 10 mbak nah kalau di undang-undangnya kalau kalian pengen lebih tinggi kita cek undang-undangnya pasal tentang itu ada nggak poligami ada nggak tulangnya apa harus dengan industri aja pernah bahas ya di kelas bikin makan gitu kan di disebutkan ya kalau ternyata dalam bikin makan itu dia Perkenalkan, saya Alfia Dewi dari hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang ilmu falak dengan ilmu astronomi, yaitu tujuan ilmu falak untuk membahas mengenai tentang perhitungan kalender waktu puasa, terus membahas tentang waktu sholat dan kalender puasa, serta untuk menentukan arah kiblat. Kemudian tujuan astronominya yaitu untuk mempelajari mengenai benda-benda langit serta menjelaskan termasuk pembentukan evolusi dan kalender Masehinya. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi dulu sebelumnya? Oke, ini buat apa ya? Bahwa itu ekonomi Islam juga adalah bentuk dari proses islamisasi ilmu. Nah, islamisasi ilmu ada langkahnya yaitu menggunakan apa? Menggunakan pendekatan filosofis ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Nah, baru teman-teman. Tetap semangat ya semuanya. Setelah kita menutup pembahasan dengan ini, maka selesai waktu yang kita pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses selalu dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.